Sinyal oke. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan progres dari mind mapping di kelompok 4, yaitu pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Dari interview yang sudah kita lakukan, kami sudah melakukan mind mapping di beberapa stakeholder, yaitu warga, kemudian pengurus RT, petugas kebersihan, pemberi proyek, yaitu STIP, dan yang lainnya. Untuk pertamanya, saya ingin menyampaikan hasil mind mapping dari warga. Yang pertama yaitu Pak Harid, di mana ini warga laki-laki dengan usia 34 tahun, dia karyawan BUMN dengan 3 orang anak, di mana mereka yang bersangkutan niatnya adalah mencoba untuk memberikan kontribusi ya, untuk mengurangi sampah meskipun kontribusinya itu kecil. Kemudian harapannya juga masyarakat bisa mengurangi sampah, dan dia juga berusaha untuk mendidik anak dan juga mendidik kedisiplinan untuk memilah-milah sampah itu. Kemudian dia harapannya juga sampah yang sudah diolah itu bisa bernilai ekonomis atau paling tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Apa yang dia lihat di lingkungan sekitar yaitu tidak ada sampah di depan tempat sampah di depan rumah, Kemudian di lingkungannya itu sudah ada komposter ya di beberapa titik di gang tempat tinggalnya, ada 4 drum. Kemudian sampah ini diambil setiap hari oleh Dinas Kebersihan Surabaya di titik pengumpulan sampah. Sedangkan sampah di depan rumah diambil oleh petugas kebersihan dari RT atau RW. Dan pandangan dia fasilitas pengumpulan sampah ini kurang sehingga seringkali sampah menumpuk. Apa yang dia katakan ini cukup banyak sekali. Yang kami ambil poin adalah dia ingin membiasakan anak-anak di rumah itu untuk membuang sampah di tempat sampah. Kemudian tempat sampah di rumah dia ada 3 macam, yaitu sampah daur ulang, sampah kering untuk kertas-kertas yang sudah dipotong-potong, sampah daur ulang untuk misalkan plastik dan lain-lain, dan sampah basah ini sisa makanan. Kemudian harapannya itu yang dia katakan bahwa pemilahan sampah itu sebaiknya dilakukan di rumah, karena jika dilakukan di TPS atau penampungan itu nanti akan menyulitkan petugasnya. Kemudian yang dilakukan saat ini, yang bersangkutan ini sudah berupaya untuk mengumpulkan kardus, botol, dan setiap 3 minggu kebetulan di RW-nya ada pengepul dan bisa dilakukan penjualan atau dapat dikonversikan ke dalam uang. Kemudian untuk sampah-sampah plastik kita mencoba untuk membuat galian di depan rumah untuk sampah-sampah daun ya, sampah-sampah daun. Dan dia yang lakukan sekarang, dia mencoba untuk mendidik anaknya untuk membiasakan memilah sampah meskipun tidak konsisten ya di sini. Apa yang dia dengar dari luar atau orang lain, di mana dia pernah dengar bahwa pengolahan sampah dengan maggot itu bisa dijual magotnya, diekspor. Kemudian tingkat kesadaran warga ini menurut dia informasinya kurang. Kemudian apa yang dia pengennya ini yang dikeluhkan di sini, tetangga sering membuang sampah sembarangan. Kemudian konsistensi yang paling utama ini, konsistensinya ini kurang baik untuk mengolah sampah baik di keluarganya sendiri maupun di orang lain di lingkungan dia. Dan keuntungannya kalau misalkan sampah itu terkelola dengan baik, dia dapat memberikan edukasi yang cukup untuk anak-anak. Kemudian sampah-sampah itu bisa bernilai ekonomis. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan kami, Mbak Nana. Kami persilakan. Berarti mana Mbak? Paling atas Pak, pojok atas. Oke. Sumbernya ya? Iya. Oke, jadi untuk narasumber selanjutnya masih dari warga. Di sini ada Ibu Sumar. Beliau adalah seorang perempuan berusia 31 tahun dengan kesehariannya sebagai pengusaha catering.
sebelum pandemi beliau punya warung, tetapi setelah pandemi beliau bukan untuk lebih ke catering saja, jadi menghindari kontak langsung juga kan. Untuk kebutuhan yang beliau needed beliau sebagai seorang pengusaha catering, yaitu pertama sih konsep pengolahan sampah yang sederhana ya, mengingat beliau sibuk untuk mengurus cateringnya, sehingga kalau untuk sampahnya itu beliau hanya berharap kalau tidak ada sampah, bersih lingkungannya gitu, lingkungan rumah tangga harus bersih, jadi bisa menunjang usaha cateringnya juga kan. Jadi beliau butuh konsep pengolahan sampah yang sederhana saja. Selain itu beliau juga memikirkan tentang kepuasan pelanggan juga sebagai pengusaha. Halo, Mbak Lala. Mbak Lala, Mbak mungkin bisa dilanjutkan aja, Cak, ke Mbak Helena. Baik, apa yang Ibu Sumarti tadi ya, Ibu Sumar tadi lihat di lingkungan sekitar, yaitu banyak sampah organik yang tidak dimanfaatkan ya. Cukup sayang di sini lokasi TPS yang cukup jauh sehingga menyulitkan warga. Kemudian sampah ini ternyata ada beberapa yang dikumpulkan dan dijual sehingga memberikan nilai ekonomi. Dan sayangnya banyak sampah juga yang dilakukan pengumpulan dan kemudian dibakar di belakang rumah. Apa yang dia sampaikan, dia menyampaikan bahwa lingkungan rumahnya itu harus dalam kondisi bersih, dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, dia ingin pelanggannya itu puas, itu sebagai prioritas utama untuk biar warungnya itu ramai gitu dan bersih tentunya warungnya. Yang dilakukan saat ini yakni Bu Sumarti ini sering mengumpulkan sampah di tempat sampah yang disediakan, kemudian dan dibakar di belakang rumah tadi, dan berupaya untuk memisahkan sampah mana yang bisa dijual dan mana yang harus dibuang untuk dibakar. Kemudian sampah sisa makanan, daun, dan lain-lain dibungkus ke kantong plastik dan kemudian dibuang di TPS. Kemudian apa yang dia dengar dari orang lain, dari luar, dan lain-lain, warung cateringnya ini menurut orang-orang itu dinilai bersih, nyaman, dan karena bersih dan nyaman itu pelanggan tidak mau memasarkan ya, meskipun harganya agak sedikit berbeda dari warung yang lain. Kemudian karena bersih nyaman tadi, pelanggan banyak yang datang dan melakukan repetitif pembelian ke warungnya Bu Sumar ini. Dan kebetulan juga rasanya juga enak juga. Apa yang dikendalakan dari Bu Sumar ini, yang pertama adalah Bu Sumar ini karena mungkin kesibukan dengan warung, maka tidak punya waktu untuk mengolah sampah ya. Sehingga karena tidak punya waktu, kalau misalkan sampah cukup banyak menumpuk, maka kendala banget untuk Bu Sumar ini. Dan mungkin belum teredukasi dengan baik sehingga belum terbiasa untuk memilah-milah sampah. Kemudian apa keuntungannya kalau misalkan sampahnya terkelola dengan baik? Maka sampah itu bisa dimanfaatkan sendiri oleh Bu Sumar sendiri maupun tetangganya atau lingkungan sekitarnya, dan kalau sampah terkelola dengan baik tentunya lingkungan menjadi lebih bersih, dan kalau TPS dekat, pengelolaan sampah di rumah dia menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Tessa untuk hasil mind mapping di user selanjutnya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk user yang memiliki latar belakang sedikit berbeda dengan dua latar belakang sebelumnya. Mohon maaf Pak Ari, Pak. Pak Ari. Iya. Nah di sini berbedanya karena di lingkungannya belum terdapat pengelolaan sampah yang baik gitu. Jadi tidak ada pengepul, tidak ada orang yang khusus untuk mengumpulkan sampah di suatu daerah dan di daerah tersebut dan sebagainya.
Kemudian perannya sendiri dalam kasus ini Pak Ari itu sebagai penghasil dan pihak pengelola sampah rumah tangga secara mandiri yang dilakukan di rumah. Selanjutnya Pak, dan kemudian untuk tambahan pekerjaannya dia itu di rumah wirausaha sehingga waktunya banyak di rumah. Oke, untuk needs-nya yang dia butuhkan adalah lingkungan rumah yang bersih dari sampah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan keuntungan dari sampah yang dihasilkan sendiri, seperti sampah sisa makanan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak di rumahnya. Selanjutnya untuk apa yang dia lihat, yang pertama sampah itu pengelolaannya sampai sekarang masih dibakar. Beberapa jenis sampah, kemudian dia melihat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis, beberapa sampah memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, sampah organik yang tadi dia sudah lakukan, yaitu dapat menggunakan untuk makanan ternak. Kemudian yang keempat, apa yang dia lihat, asap yang ditimbulkan dari sampah yang dibakar itu mengganggu pandangan jalan dan mengganggu ketika di dalam rumah. Kemudian apa yang dia katakan, dia sudah menyadari bahwa tidak membuang sampah di depan rumah, sungai di depan rumah karena takut banjir. Kemudian yang kedua, sistem pengelolaan yang selama ini sudah dia lakukan yaitu berasal dari inisiatif dia sendiri, bukan dari berasal dari kepala daerah setempat dan lain sebagainya, atau mungkin mahasiswa yang pernah di sana pun itu belum pernah ada. Kemudian pengelolaan sampah dengan cara dibakar membuat lingkungan rumah menjadi lebih bersih karena sampah tidak dibuang di sungai atau berserakan di jalan. Kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir, mereka mengatakan tidak mendapatkan kendala atau masalah yang berarti dengan sistem pengelolaan sampah yang ada saat ini. Selanjutnya untuk apa yang sudah mereka lakukan, yang mereka lakukan sekarang adalah membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan di setiap rumah mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, membakar sampah daun dan plastik. Untuk sampah yang botol plastik, botol kaca, dan lain sebagainya yang dapat dijual kembali, mereka pisahkan dengan sampah-sampah daun dan plastik itu biar bisa diambil oleh pemulung. Kemudian yang keempat, sampah organik sisa makanan dikumpulkan untuk makanan ternak di rumahnya. Kemudian yang kelima, sampah organik dan plastik kecil dibakar digunakan lagi untuk pupuk tanaman. Yang terakhir, apa yang mereka dengar, mereka mendengar bahwa terdapat pengelolaan sampah di rumah tangga yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan sekarang. Kemudian untuk pain and gain-nya, untuk pain-nya, mereka mengatakan bahwa penghuni rumah terganggu dengan asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah. Untuk gain-nya, pertama, sampah yang dihasilkan sebisa mungkin dapat dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua, di dalam lingkungan rumah bersih dari polusi darat maupun polusi udara. Selanjutnya, Mbak Helen. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan empathy map dari responden yang keempat. Oke, yaitu Bu Feby, 40 tahun, di mana Bu Feby itu adalah seorang PNS yang juga menjabat sebagai Ibu RT di lingkungan tempat tinggal. Oke, kemudian apa yang dia dibutuhkan di daerah tempat tinggalnya khususnya mengenai masalah sampah. Yang pertama itu ada tempat pembuangan sampah yang layak dan sudah dipilah, perlu dilakukan, kemudian lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan peran warga dan petugas kebersihan yang harus ditingkatkan terhadap pengolahan sampah yang di mana sekarang kondisi sekarang itu masih sangat minim. Oke, selanjutnya apa yang dia lihat? Yang pertama itu masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah rumah tangga karena mereka juga masih belum mendapatkan edukasi dari pihak-pihak yang berwenang.
Kemudian selanjutnya ada petugas kebersihan yang tidak rutin mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan sangat lamban dalam melakukannya. Hal ini merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kemudian dari yang dia lihat juga setiap individu itu hanya memedulikan sampah milik sendiri, tidak peduli dengan sampah tetangga di lingkungan tetangga maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya apa yang dia katakan, lingkungan tempat tinggal itu harus nyaman dan masyarakat harus aware dengan kondisi sekitar. Oke, untuk yang dilakukan selama ini selaku dia sebagai ibu RT maupun warga itu kantong plastik digunakan untuk masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga. Kemudian dari kantong plastik itu akan dibuang langsung ke TPS dan sampah organik maupun anorganik dari sampah rumah tangga yang sudah dikumpulkan itu masih sangat tercampur. Kemudian kondisi TPS yang masih tidak terkontrol dengan baik oleh petugas yang berwenang dan kurangnya antusias warga dalam menjaga lingkungan. Oke, kemudian apa yang dia dengar dari beberapa pihak, yang pertama yaitu memilah sampah akan mengurangi penumpukan yang terjadi di masing-masing rumah warga. Kemudian sampah yang dapat diolah bisa bermanfaat sebagai komposter maupun sesuatu yang bernilai. Kemudian ada petugas kebersihan di lingkungan memiliki peran monitoring sampah yang menumpuk di TPS. Dan jika warga tidak aware terhadap sampah di lingkungan maupun tempat tinggal, ada sanksi yang perlu diberikan oleh warga tersebut. Dan untuk hal yang tidak disukai maupun disukai itu yang pertama, untuk tidak disukai kondisi TPS dan penumpukan sampah di lingkungan mengganggu kenyamanan. Kemudian kesadaran yang kurang yang dimiliki oleh warga dalam memilah dan mengolah sampah. Selanjutnya yang tidak disukai itu tidak memiliki edukasi dalam pengolahan sampah, tidak adanya tanggung jawab dari diri sendiri terhadap lingkungan sekitar dan bau dan banyaknya lalat yang sangat mengganggu akibat sampah-sampah yang sangat berantakan dan menumpuk. Dan kemudian untuk gennya itu ada penumpukan sampah tak terjadi dan pengambilan sampah secara rutin terkontrol dengan baik oleh petugas yang berwenang. Kemudian diharapkan juga itu lingkungan bersih, nyaman, dan terhindar dari masalah sampah. Dan yang terakhir ada sampah dapat dipilah dan diolah oleh warga maupun petugas-petugas yang berwenang. Seperti itu, baiklah. Selanjutnya, Mas Saiful, silakan. Oke, Mbak. Yang STIP. Ya. Siap, sudah, Mas Ega. Ya, untuk stakeholder selanjutnya adalah ini ada STIP gitu, di mana yang kita wawancarai adalah manajer kerjasama dari STIPAK itu sendiri, Pak Egar, Pak tinggal di Lombok Barat gitu. Dan untuk needs dari STIP ini sendiri, mereka concern supaya adanya konsep pengelolaan sampah yang berbasis desa dan kelompok masyarakat gitu. Kemudian need yang berikutnya adalah pengelolaan sampah dapat menghasilkan produk yang dapat dikomersilkan, karena di dalam STIP sendiri itu juga ada semacam divisi inkubasi gitu. Jadi mereka juga ada concern untuk pengembangan ekonomi. Nah, mereka mencoba mengcombine pengelolaan sampah ini dengan program yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat juga. Selain dapat menyelesaikan masalah sampah, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian berikutnya adalah apa yang dikatakan bahwa TPA berada di masing-masing, ini apa yang dilihat bahwa TPA berada di masing-masing kabupaten gitu. Jadi memang ada tempat pembuangan air sampah itu yang ada di kabupaten, kemudian di desa-desa itu ada TPS, dan masyarakat secara umum belum memilah sampah memang di tingkat rumah tangga.
beberapa TPS berperan sebagai TPA pada akhirnya karena TPA juga terbatas di lahan. Kemudian apa yang dia katakan adalah penerapan sistem pengelolaan sampah menjadi maggot dan kompos cair baru bisa dilaksanakan di desa dengan jumlah yang terbatas. Ini baru di 3 desa. Riset yang dilakukan oleh STIP adalah pemanfaatan dikoordinir nanti oleh Dinas LHK. Jadi STIPAK ini lebih fokus ke riset dan teknologinya. Tidak ada pengelolaan sampah hampir di semua TPS di desa-desa karena memang di semua TPS itu cuma ditumpuk dan dibakar. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh STIP sendiri adalah di workshop mereka membeli sebuah pyrolysis plant gitu, di mana alat ini berfungsi untuk merubah sampah plastik menjadi crude oil gitu. Cuman secara keekonomian dia tidak terlalu ini gitu ya karena biaya operasional yang tinggi dan hasilnya juga nggak bisa dikomersilkan secara langsung karena berupa crude oil. Perlu proses lebih lanjut. Prototipe yang lain juga sudah dibuat untuk rumah tangga, yaitu menjadi maggot dan pupuk kompos cair. Kalau maggot dia berskala kelompok ya, jadi harus berupa kelompok karena dia membutuhkan beberapa peralatan yang agak kompleks. Untuk kompos cair bisa dilakukan di rumah tangga karena dia peralatannya cuma berupa satu komposter aja, dan dari segi lingkungan juga dia nggak bau karena ada prebiotik juga di sana. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah mengadakan edukasi tentunya tentang pengelolaan sampah berbasis rumah tangga kepada masyarakat. Nah ini yang seperti saya singgung tadi, STIP juga melakukan inkubasi bisnis dengan tema pengelolaan sampah rumah tangga. Kemudian apa yang di desa yang sudah memanfaatkan sampah organik menjadi maggot, ada yang kekurangan bahan baku sampah. Di mana di desa yang belum memanfaatkan pengelolaan sampah menjadi maggot ini malah memiliki suplai yang berlebih di sampah organik. Kemudian apa yang dirasakan PEN-nya adalah produk hasil pengolahan sampah belum berhasil dikomersilkan dengan maksimal. Terus keterlibatan masyarakat secara aktif dibutuhkan minimum untuk pemilahan jenis sampah seperti yang tadi saya jelaskan bahwa masyarakat belum terbiasa untuk memilah sampah di tingkatan rumah tangga. Kemudian pengelolaan sampah menjadi maggot salah satu yang efektif untuk mengurangi sampah organik ya karena 24 jam dari sesi hidupnya maggot ini sebelum menjadi alat gitu, dia memang makan sampah organik dan itu bisa berupa sampah organik apa aja gitu, selain sampah plastik. Itu sih yang dari STIP yang sudah kita lakukan wawancara. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Punjung. Rekan-rekan, dengan selesainya materi dari STIP tadi, terima kasih banyak untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.